kita mulai pembelajaran pada kali ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar kalian pagi ini? Baik, Bu. Untuk mengawali pembelajaran kita pagi ini, terlebih dahulu Ibu akan mengecek hadiran kalian ya. Baik. Untuk ketua kelasnya ada temanmu yang izin atau taklim Alfana pada pagi hari ini. Alhamdulillah semuanya hadir, Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya. Pagi ini kalian hadir semua sehingga bisa bertemu sama Ibu untuk belajar sosiologi ya. Baik, minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Tentang pengertian tindakan sosial. Nah, pada awal pagi ini kita mempelajari tentang pengertian interaksi sosial ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Mengapa harus disampaikan tujuan pembelajaran? Agar peserta didik tidak kemana-mana arahannya ya, tentang materi apa nanti, supaya kalian bisa mencapaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu agar peserta didik atau kalian semua di sini bisa menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial dan mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi ada dua kan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya kita semangat ya, kalian juga semangat, kita lakukan ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya sangat mudah. Kalian pernah melihat gajah? Semut? Nah, gajah itu ukurannya seperti apa? Semut ukurannya kecil. Nah, ketika Ibu berbicara atau nanti menyampaikan gajah, kalian menjawabnya besar, kayak itu besar. Kemudian kalau semut kecil, ya bisa dipahami? Bisa. Kalau gajah besar, semut kecil. Bisa kita mulai? Bisa. Ya. Gajah besar, semut kecil. Terima kasih untuk kalian semua ya. Baik, kita masuk. Masih semangat belajar? Baik, kita masuk ke materi tentang tindakan sosial ya. Bentar. Tentang interaksi sosial. Ya, terlebih dahulu itu kita harus memahami dulu tentang interaksi sosial itu ya. Bahwasannya interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik ya, berupa saling mempengaruhi ya, individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Itu yang dikatakan sebagai definisi interaksi sosial. Kemudian juga di situ ada menurut Gilling ya, menurut Gilling ada kan? Nah, dia mendefinisikan bahwa interaksi sosial itu apa? Hubungan tinggal balik ya. Kemudian secara dinamis mempengaruhi siapa? Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, coba dulu anak ibu, yang pertama sekali itu kan interaksi sosial individu dengan individu. Nah, siapa yang akan memberikan contoh individu dengan individu? Silakan. Silakan, Ahmad. Saya ngobrol dengan Surya. Iya, benar sekali. Berarti dia berbicara atau mengobrol dengan teman sebangkunya. Itu merupakan contoh individu dengan individu. Karena apa? Kalian harus paham. Kata individu itu berasal dari individu.
Ya, benar. Seorang guru mengajar di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, contoh kelompok dengan kelompok atau contoh antar kelompok dalam interaksi sosial. Siapa? Ayo. Ya, silakan nak. Contohnya pas lomba antar kelas. Ya, benar. Contohnya lomba antar kelas. Itu dikatakan kelompok antar kelompok. Kemudian kita lanjut masuk ke hakikatnya. Ya, hakikat interaksi sosial. Bisa kalian lihat, ya kan? Di situ hakikat interaksi sosial itu interaksi manusia atau interaksi antar manusia itu terjadi saling membutuhkan satu sama lain. Karena mengapa di situ dalam interaksi sosial manusia merupakan makhluk sosial. Nah, dikatakan manusia sebagai makhluk sosial dengan istilah zoologikon, ya. Nah, jadi kita membutuhkan orang lain. Apakah kita bisa hidup tanpa bantuan orang lain? Coba. Tidak. Alasannya apa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Iya, karena manusia adalah makhluk sosial. Kita memerlukan orang lain di dalam melakukan hubungan sosial. Ya, itu tentang hakikat interaksi sosial. Karena mengapa pada manusia atau pada diri kita sudah ada ya kebutuhan mendasar di situ, yaitu berupa apa di situ? Bisa apa? Misalnya berdiskusi, berkomunikasi, bisa bekerja sama, sehingga kita melahirkan suatu interaksi sosial. Ada yang ditanyakan hakikat interaksi sosial? Sudah paham ya. Nah, kemudian di dalam hakikat interaksi sosial itu pasti ada norma-norma dan nilai, ya kan? Nah, harus ada dalam individu kita melakukan interaksi sosial, harus ada nilai dan norma. Nah, kita lanjutkan tentang ciri-ciri interaksi sosial ya. Sudah pengertiannya, sudah menurut para ahlinya, kemudian hakikat interaksi sosialnya sudah kalian pahami. Kemudian kita lanjut ciri-cirinya. Ada yang bisa menyampaikan ciri-ciri interaksi sosial itu apa? Silakan. Nak. Interaksi sosial itu pasukannya minimal 2 orang. Ya, benar. Ya, ciri-ciri interaksi sosial adalah pelakunya 2 orang atau lebih. Ya, jadi kalau hanya 1 orang belum termasuk ciri-ciri interaksi sosial. Karena kenapa? Karena hanya diri sendiri, tidak ada melibatkan orang lain. Yang kedua apa ciri-cirinya? Yang kedua siapa? Ya, silakan Surya. Terdapat komunikasi. Ya, terdapatnya komunikasi. Di dalam terdapatnya komunikasi ada yang menggunakan simbol atau lambang ya di dalam diri interaksi sosial. Yang terakhir ada lagi ciri-cirinya, silakan. Adanya tujuan. Iya, adanya tujuan yang harus kita capai. Nah, jadi kita melakukan interaksi pasti ada tujuan yang akan kita capai ke depannya, ya kan? Nah, itu dikatakan sebagai ciri-ciri interaksi sosial. Kemudian ada
bersifat positif, ada bersifat apa? Negatif. Negatif. Kemudian kontak sosial bersifat apa lagi? Primer. Kemudian apa lagi? Sekunder. Siapa yang tahu yang kontak sosial yang bersifat positif? Ya, silakan. Kontak sosial bersifat positif itu merupakan kerjasama yang baik. Jadi kontak sosial yang bersifat positif itu berarti kontak sosial dilakukan oleh individu yang bersifat yang baik, itu bisa dikatakan berupa kerjasama. Kemudian kontak sosial yang bersifat negatif, silakan Pak Andrew. Kontak sosial bersifat negatif itu sering kita lihat ketika ada satu orang dengan orang lain yang sedang terlibat dalam suatu konflik. Ya, benar sekali. Jadi kontak sosial yang bersifat negatif ketika kita melihat individu atau sekelompok orang yang melakukan suatu pertentangan atau konflik, ya, itu dikatakan sebagai kontak sosial bersifat negatif. Kemudian ada kontak sosial primer. Apa pula itu kontak sosial yang bersifat primer? Siapa yang tahu? Rasid? Iya, bertemu langsung atau bertatap muka. Kemudian yang kontak sosial sekunder, silakan, Ustaz. Melalui telepon. Iya, percakapan melalui telepon. Jadi ada perantara di situ ya, jadi dikatakan sebagai sekunder ya. Iya. Sudah paham ya? Kemudian kita masuk komunikasi. Kalian tidak asing lagi mendengar istilah kata komunikasi ya. Apa itu komunikasi? Silakan, Rahman. Sebuah proses penyampaian pesan melalui media transparan. Iya, penyampaian pesan atau pengiriman dan penerimaan ya, pesan atau berita kepada orang lain ya. Tapi di dalam itu kita harus tahu makna yang akan disampaikan atau yang ditujukan. Ini dikatakan komunikasi. Kemudian kontak sosial dapat terjadi tanpa komunikasi. Ada bisa dikatakan misalnya contohnya seperti apa? Apa misalnya yang tanpa komunikasi? Yaitu misalnya orang yang berbicara dengan bahasa Batak misalnya kepada seseorang yang hanya mengerti bahasa Melayu misalnya, itu tidak terdapatnya komunikasi karena dia tidak memahami ya apa yang disampaikan oleh individu tersebut. Ada yang ditanyakan tentang syarat terjadinya interaksi sosial? Kalau tidak ada, kita lanjut ke secara umum. Ya, nah secara umum berarti gambaran keseluruhan ya, gambaran keseluruhan dari interaksi sosial. Nah, apakah secara umum itu tentang interaksi sosial? Ada yang tahu? Yaitu interaksi sosial yang terjadi kemudian ada juga ya kan, interaksi sosial itu bersifat ada yang positif, ada yang negatif. Mengapa setiap kita melakukan interaksi sosial tidak lepas dari ada dampak positif atau dampak baik, ada dampak negatif atau dampak yang buruk? Mengapa? Mengapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan dalam lingkungan masyarakat itu berdampak kepada masyarakat lainnya. Jadi katakan ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, kalau dampak positif dalam interaksi sosial berarti saling menguntungkan. Kemudian yang negatif, yang merugikan salah satu pihak atau dua-duanya. Ya, itu yang secara umum. Kemudian kita lanjut ke faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Kalian pasti sudah ketika mendengarkan ibu menyampaikan faktor-faktor pendorong interaksi sosial, pasti sudah ada di kognitif kalian pemahamannya tentang faktor pendorong saya melakukan tindakan sosial ini secara psikologis ada ya, di antaranya ada ini inisiasi ya.
membentuk suatu kepribadian. Ya, jadi dia persis. Contohnya seperti apa ini ya? Sugesti ini ada yang tahu? Identifikasi ini ada yang tahu? Kalau sugesti tadi kalian sudah memberikan contoh, orang memberikan pandangan misalnya siswa, ya kan dia sugesti terhadap guru BK-nya. Kalau yang identifikasi ini dia mengambil keseluruhan ya, dia meniru semua, ya kan? Jadi bisa membentuk kepribadian orang itu, diambil semuanya, tidak ada yang ditinggalkan. Contohnya apa? Silakan. Boleh. Ada lagi? Seorang anak yang memiliki idola dengan pemain bola yang hebat seperti Cristiano Ronaldo, maka kita akan mengikuti jejak. Nah, sekali ya, kita idola main bisa sepak bola. Dia harus sama dengan idolanya. Semuanya ditiru, diambil. Jadi membentuk kepribadian siapa idolanya tadi. Itu dikatakan sebagai identifikasi. Sudah ada bayangan di kepalamu tentang yang sugesti seperti apa, yang identifikasi seperti apa? Sudah. Sudah bisa? Oke, kita yang simpati. Nah, kalau simpati itu apa, Nak? Ya, tertarik dan pada pihak lain. Kemudian apa lagi bahasa kita? Tadi dulu apa? Simpati. Suka, boleh. Kemudian apa lagi? Kagum, mengagumkan, boleh. Berarti adanya keikutsertaan kita, ya kan? Tindakan kita. Kemudian kalau kajian sosiologis, berarti apa di situ? Ketertarikan seseorang kepada orang lain. Iya, ketertarikan seseorang kepada orang lain. Nah, sifat simpati di sini yang seperti apa dia menempatkan dirinya? Bagaimana? Masalah yang Iya, dia keinginan untuk memahami pihak lain, dia merasakan, ya. Kemudian apa lagi di situ dia menjadi dipikirkan. Kemudian apa lagi? Dirasakan, dialami. Itu dalam bentuk dari simpati ini. Ada yang bisa memberikan contoh simpati? Siapa yang bisa? Silakan, Surya, boleh. Kita merasa kasihan terhadap korban bencana. Iya, kita merasa kasihan atau iba kepada korban bencana, sehingga kita memberikan suatu bantuan kepada mereka. Berarti kita sudah simpati, sudah ada suatu tindakan ketertarikan kita merasa iba di situ, kita menjadi pikiran di situ, dan kita sendiri merasakan seandainya apa yang dirasakan teman kita atau saudara kita juga merasakan. Dan itu kita memberikan suatu bantuan. Ya. Kemudian yang berikutnya ada empati. Nah, kebanyakan anak-anak itu lebih sulit untuk menentukan atau membedakan simpati ini seperti apa, empati ini seperti apa. Ya, kebanyakan persepsi pandangannya sama, tetapi memang sama. Hanya ada di situ menitik beratkan tujuannya seperti apa. Kalau yang empati ini, kalau simpati tadi ketertarikan, ya kan. Kemudian kalau empati ini merupakan simpati yang mendalam, simpati yang mendalam yang mempengaruhi kondisi fisik atau jiwa kita, ya kan? Itu dikatakan empati. Contohnya, misalnya, apa contohnya? Iya, artinya di situ seorang ibu yang ikut merasakan ya penyakit yang diderita anaknya, misalnya penyakit kanker darah, sehingga ibu itu seperti apa? Dia sedih dan sakit. Itu dikarenakan sebagai empati. Ada contoh lain yang empati? Silakan contoh yang lain. Ada? Silakan bersama Surya. Memberi bantuan pangan dan sandang kepada korban bencana tsunami. Memberikan bantuan sandang pangan terhadap korban tsunami, karena kalian merasakan penderitaan itu, kalian juga sedih, kalian juga bisa ikut sakit, ya. Itu empati. Contoh yang berikutnya sudah paham? Sudah. Ada
teori interaksionisme simbolik. Ya, yang artinya di situ harus kalian pahami pendekatan interaksi sosial ini. Di situ adanya hubungan antar manusia atau masyarakat secara alami, ya, secara alami yang di dalamnya tentu ada interaksi dengan individu dengan kelompok dengan kelompok. Itu yang dikatakan pendekatan interaksi sosial yang teorinya interaksionisme simbolik. Arti di dalamnya ada makna di situ, ada makna atau arti, bisa juga ada simbol atau lambang-lambang. Ya, itu yang ada dalam siapa? Diri kita, diri manusia. Dikatakan sebagai pendekatan interaksi, ya, interaksi sosial. Jadi kita di dalam diri kita akan melakukan suatu tindakan, nanti kita sudah tahu makna atau arti bagi diri kita, ya kan? Nah, kemudian yang keduanya apa di sini? Kan ada kemudian yang kedua pendekatannya menurut Bloom, ya, pendekatan interaksionisme yang dijelaskan tadi yang di dalamnya ada makna bagi dirinya sendiri. Kita yang melakukan suatu tindakan, kita sudah tahu makna apa yang akan kita raih, ya. Kemudian dikemukakan oleh Bloom atas pendekatan hubungan manusia tadi secara alami, ya, berarti terjadi dengan sendirinya ketika individu itu melakukan interaksi dengan individu, kelompok dan antar kelompok. Ya, di situ ada 3 pokok pemikiran yang sudah disampaikan. Yang pertama bisa kalian baca apa? Manusia melakukan tindakan terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut baginya. Nah, jadi manusia melakukan tindakan terhadap sesuatu atas dasar makna bagi dirinya, ya kan? Yang kedua apa? Makna yang dapat pada sesuatu tersebut mulai dari aspek sosial seseorang dengan sesamanya. Ada makna yang terdapat pada siapa? Pada seseorang yang memunculkan terhadap apa yang dilakukan sehingga hubungan sosialnya bisa kita raih atau bisa kita lihat terhadap makna atau arti yang akan dicapainya. Yang terakhir kemudian makna tersebut ya diberi perlakuan, ya diberi perlakuan atau diubah dengan proses penafsiran. Bagaimana yang di sini maksudnya makna tersebut diberi perlakuan atau diubah dengan proses penafsiran? Sebenarnya pemahaman kalian itu terhadap interaksi tadi seperti apa? Kita bisa melakukan suatu proses penafsiran. Nanti kita bisa menentukan segala tindakan individu atau kelompok, ya, dalam bentuk pendeskripsian atau memaparkan atau menjelaskan cerita atau studi kasus yang dilakukan individu tersebut. Nah, paham tentang pendekatan Bloom? Ya, ada 3 pokok pikiran karena ada yang ditanyakan. Sudah paham? Sudah jelas? Kalau jelas, coba siapa yang di antara kalian yang tahu apa itu interaksi sosial? Silakan. Interaksi sosial itu adalah hubungan dilalui antara individu dengan kelompok dengan kelompok yang di dalamnya terdapat respon dan rasa. Ya, jadi apa itu interaksi sosial? Berarti hubungan timbal balik yang di dalamnya ada aksi, kata Rahmantio, kemudian ada hubungan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kemudian siapa lagi yang paham syarat interaksi sosial itu apa, ya? Silakan, Givi. Syarat dari interaksi sosial itu ada 2, yaitu ada konteks sosial dan juga konteks sosial. Dimana konteks sosial ini dibagi menjadi 4, positif, negatif, primer, dan sekunder. Yaitu komunikasi
2 dan konstitusinya terpengaruhi. Jadi ada berapa tadi? 5. Jadi faktor-faktornya pendorong interaksi tadi sudah disampaikan temanmu. Ratin, ada imitasi, ada sugesti, ada simpati, ada empati. Ya, sudah memahami ya dari apa itu interaksi, kemudian syarat-syaratnya sudah kalian pahami. Setelah itu ada faktor-faktornya ya. Nah selanjutnya coba kalian amati, Bu akan menayangkan video singkat tentang interaksi sosial ya. Silakan diamati ya. Nah, itu ya. Ya. Tadi menayangkan video singkat tentang interaksi sosial ya, sudah kalian amati, sudah kalian tonton ya. Nah setelah kalian mengamati gambar ini tadi videonya, ya siapa yang di antara kalian bisa mengidentifikasi interaksi sosial ini? Siapa yang bisa mengidentifikasi interaksi sosial atau faktor-faktor pendorong interaksi sosial? Ya, sebutkan. Silakan ya. Yang tadi saya tangkap dari gambar tadi itu adalah interaksi sosial yang bersifat hubungan timbal balik antara kelompok dan kelompok. Nah, ini bisa juga termasuk faktor pendorong sugesti, yang mana di dalam itu terdapat saling mempengaruhi dan mempengaruhi itu bersifat positif. Ya, benar sekali ya. Jadi yang disampaikan Ananda video, ya, dia mengidentifikasi interaksi sosial berdasarkan video yang sudah ibu tampilkan. Di situ adanya hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, yang di dalamnya sudah mencakup faktor-faktor pendorong interaksi sosial ya. Dan di situ sudah ditemukan ada yang sugesti, ya kan? Ada imitasi, ya. Nah setelah itu dari kalian mengamati gambar ini tadi, kalian kan sudah melihat ada beberapa orang di sana tadi, ada yang menjabat tangan, kemudian ada yang tidak berbicara, ya kan? Ada yang melakukan suatu tindakan atas video yang ibu tayangkan. Nah silakan coba dulu kalian menarik kesimpulan dari hasil video yang ibu tayangkan. Nah siapa? Tarik kesimpulan aja dari video yang kalian tonton. Silakan Amanda. Oke. Dari video yang telah kita tonton tadi dapat disimpulkan bahwa dari video tersebut tidak hanya terjadi kontak sosial tapi juga terjadi komunikasi. Nah, kontak sosial tadi bisa saja dengan mereka saling mempengaruhi tanpa ada timbal balik komunikasi. Dan juga ada yang beberapa itu dia melakukan komunikasi, yaitu ada yang memberi informasi dan ada yang menerima. Terus dari video itu tadi kita terdapat kejadian di masa kini karena mereka tidak menjelaskan faktor masa lampau ataupun masa yang akan datang, tapi hanya menceritakan tentang masa yang terjadi saat ini. Baik ya. Jadi kesimpulan akhir tadi dari video interaksi sosial, di dalamnya ada faktor-faktor pendorong, kemudian ada syarat-syarat dari interaksi sosial,
kemudian dalam interaksi sosial harus ada jujur ya, kemudian saling bekerja sama ya, kemudian tanpa adanya rasa misalnya jujur, kerjasama, percaya diri, apa yang akan terjadi ketika kita melakukan interaksi sosial? Yuk kita diskusi bersama. Apa? Seandainya kita melakukan interaksi sosial, tidak ada rasa percaya diri kita, tidak ada rasa jujur kita, tidak ada bekerja sama, ya kan, tidak ada mandiri,
slacknya. Jadi kalian isi di sini, ya, isinya di sini ya. Udah paham sebelum ibu bagikan KPD-nya? Sudah, Bu. Nah, baik. Kelompok 1 mana? Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sudah disiapkan template-nya ya. Silakan kalian mengerjakan. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya.
Baiklah, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Salwa Sahara Bismita sebagai moderator dan Nama saya Kamiani Azara sebagai penyaji materi. Perkenalkan, nama saya Yudhika Mika sebagai penyaji materi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Darmawan sebagai penghibur. Perkenalkan, saya Jalan sebagai penyaji materi. baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita mulai presentasi. Dimulai dari Wididi yang akan membahas mengenai interaksi sosial antara individu dan individu. Baiklah, terima kasih semua. Di sini, dari aktivitas 1, perintahnya memiliki amatilah gambar dua. Berdasarkan ketiga gambar di bawah ini, interaksi sosial apakah yang terjadi dan berikan alasannya. Pada gambar pertama, kami memilih jawaban yaitu interaksi individu dengan individu. Hal tersebut terjadi karena adanya saling berkomunikasi atau melakukan hubungan timbal balik untuk saling mempengaruhi antara individu. Kami di sini ibaratkan yaitu Kania dan Salwa yang sedang berbincang mengenai pelajaran sosiologi pada minggu kemarin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan penyampaian materi oleh Kania mengenai interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Baiklah, pada gambar nomor 2 ini kita dapat melihat seorang guru yang sedang mengajar di kelasnya bahwa dengan banyak murid-muridnya. Di nomor 2 ini kami memilih bahwa ini adalah interaksi individu dengan kelompok. Karena di sini ada satu orang guru yang merupakan seorang individu dan juga kelompok murid-murid yang berjumlah lebih dari 2 orang. Contohnya tadi itu seperti pembelajaran sosiologi kita bersama Ibu Reti tadi. Baiklah, saya kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rashid mengenai pembahasan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Terima kasih. Sebenarnya di gambar ini saya memilih interaksi kelompok dengan kelompok karena di gambar ini tersebut terdapat kompetisi tadi tambang yang merupakan satu kompetisi untuk dengan beberapa tujuan untuk memperoleh kemenangan. Interaksi kelompok dengan kelompok sendiri merupakan hubungan timbal balik untuk mencapai suatu tujuan yang saling mempengaruhi antar kelompok. Contohnya seperti gambar tadi, kompetisi adalah tambang dan teman-teman lainnya adalah perlombaan kelompok yang lainnya. Saya kembali ke moderator.
hubungan disosialnya. Baiklah, pada ya sudah puas dengan jawaban ini. Baik, terima kasih. Oke. Lanjut pertanyaan yang disampaikan tadi ya. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan oleh teman kita itu Rahmatio, yaitu apa saja contoh lain dari interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Baik, di sini saya jabarkan ada dua. Yang pertama, ketika antara kelas A dan kelas B saling melakukan kerjasama dalam pekerjaan lingkungan sekolah, maka itu bisa dikatakan sebagai interaksi kelompok dengan kelompok. Dan contoh lainnya seperti pada pertandingan sepak bola, yang dimana regu A bertanding dengan regu B, maka itu bisa disebut dalam interaksi kelompok dan dengan kelompok. Baiklah, apakah Pramudia sudah puas dengan jawaban yang Baik, terima kasih teman-teman. Karena sesi tanya jawab sudah selesai, kita lanjut ke sesi kesimpulan yang akan disebutkan oleh Pak. Baik, di sini saya akan menyimpulkan apa saja yang telah kelompok 1 lakukan dalam presentasi ini. Yang pertama, kami akan menyebutkan apa saja interaksi sosial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah interaksi sosial individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh individu dengan individu adalah ketika ada 2 orang yang saling berkomunikasi satu sama lain. Dan contoh ketika individu dengan kelompok adalah seorang guru yang sedang mengajar murid-muridnya di kelas. Dan sedangkan contoh kelompok dengan kelompok itu adalah ketika seperti perlombaan tarik tambang tadi ada 2 pertandingan regu B, maka itu bisa disebut sebagai interaksi sosial.
interaksi sosial itu adalah suatu hubungan timbal balik yang dimana antara individu dengan individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok yang di dalamnya itu terdapat respon atau rangsangan. Nah, di dalam interaksi sosial itu ada beberapa ciri. Contohnya seperti adanya tujuan, adanya komunikasi, dan peserta atau pelakunya minimal adalah 2. Nah, di dalam interaksi sosial itu ada juga syarat-syarat interaksi sosial. Ya, ada 2 syarat. Nah, yang pertama itu adalah kontak sosial. Nah, kontak sosial itu di dalamnya juga ada 2 lagi, yaitu kontak sosial secara langsung dan kontak sosial secara tidak langsung. Nah, yang berikutnya adalah syarat dari interaksi sosial berikutnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi di sini adalah proses penyampaian pesan. Seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Manda Permatasari. Saya sebagai moderator dan penyimpul materi. Perkenalkan, nama saya Sultan Amalia Putri sebagai penyanyi materi. Perkenalkan, saya Anissa Zahira sebagai penjawab pertanyaan. Perkenalkan, saya Zabila Firasya sebagai penyanyi. Perkenalkan, saya Rizky Anastasia Maharani sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Rizaki Kausaisa sebagai penyanyi. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Sultan. Pada Sultan saya persilakan. Amati lingkungan sekitar sekolah. Contoh tindakan imitasi di lingkungan sekolah. 1. Seseorang siswa meniru perilaku gurunya yang disiplin dalam membagi waktu. Yang kedua, meniru kebiasaan belajar dari siswa lain agar mendapat nilai akhir yang lebih baik. Baik, saya melanjutkan. Yang ketiga, salah siswa meniru kebiasaan belajar atau strategi belajar teman sebaya yang berhasil dalam prestasi akademik. Kemudian yang keempat, siswa meniru perilaku sosial atau belajarnya seperti gaya bicara atau gaya presentasi. Terima kasih. Baik, di sini yang kedua ada contoh tindakan sugesti di lingkungan sekolah. Yang pertama, ada seorang murid di sekolah yang sangat nakal. Ia selalu melawan apa yang disuruh oleh gurunya. Bahkan, ia tidak pernah sekalipun mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru. Kemudian dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah berusaha memberikan arahan, nasihat, dan saran-saran agar sang murid mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh guru. Lantaran kepala sekolah yang memberi saran. Ia pun menjadi tersugesti karena ia menganggap bahwa kepala sekolah adalah orang yang memiliki pengaruh besar di lingkungan sekolahnya. Itulah tadi contoh dari tindakan sugesti. Baiklah, itulah pembahasan materi yang telah kami sampaikan. Kami akan mengizinkan 1 orang untuk bertanya. Silakan kami sekarang ya. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok kalian. Nah, dapatkah kalian menyebutkan 2 contoh dari tindakan sugesti dari siswa yang di luar lingkungan sekolah? Baiklah, pertanyaan dari Farhan akan dijawab oleh Sultan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Farhan. Kalau di luar lingkungan sekolah itu contohnya seperti seorang pasien yang satu dia menghubungi dokter, dan dokter memberikan obat kepadanya. Walaupun dia tidak tahu apa yang boleh obat itu merupakan sesuai atau tidak, tapi dia tentunya akan mempercayai dan mengkonsumsi obat tersebut karena percaya bahwa dokter adalah orang yang ahli dalam menyembuhkan penyakit. Lalu yang kedua, itu ada seorang anak yang mungkin mempunyai ketergantungan terhadap obat psikologi, lalu dia mengunjungi dokter psikiater. Nah, di situ juga psikiater tersebut memberikan obat atau saran untuk obat tersebut, dan dia mempercayai bahwa obat tersebut akan membantu. Baiklah, kami akan menyimpulkan hasil dari diskusi yang kalian. Kami tadi telah membahas faktor imitasi
dan sugestif. Tapi untuk teman-teman ternyata interaksi sosial itu tidak hanya memiliki dua faktor, tetapi memiliki 5. Ada imitasi, sugesti, identifikasi, empati, dan simpati. Tapi hanya 2 yang kami bahas tadi. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok terakhir lagi ya, kelompok 4. Silakan. Sebelum kami menyampaikan materi, aku cuma salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau kenalan dulu. Tak kenal maka tak saya. Perkenalkan, nama saya Vio Akbar Sambada. Saya sebagai moderator dan menyampaikan kesimpulan. sebagai penjawab pertanyaan. Saya dari Felixan Andesekian, saya sebagai penjawab pertanyaan. Oke, langsung saja kita masuk menyaji materi yang akan disampaikan oleh teman kita Galih. Faktor pendorong interaksi sosial, imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang meniru orang lain. Contoh tindakan di rumahnya adalah seorang anak meniru sikap rajin ayah dan ibunya. Dan orang tua meniru gaya mendidik anak yang baik dan sopan. Terus ada penamaan nilai keagamaan. Contoh tindakan sugesti di lingkungan rumah. Nasihat yang diberikan seorang ayah kepada anaknya agar belajar lebih giat. Terus keluarga memberi dorongan kepada anaknya untuk belajar agama lantaran tersugesti bahwa agama akan membawa perilaku yang lebih baik lagi. Oke, kita langsung ke babak tanya jawab. Baik, Silakan kamu kita tanya jawab jawab. pertanyaannya. Ya. Silakan, kelompok siapa? Kelompok berapa? Kita kelompok 1. Tentang faktor-faktor tadi ya. Pendorong imitasi. Silakan. Oke, silakan. Baik, perkenalkan saya wakil nomor 1. Pertanyaan saya adalah mengapa sih orang itu bisa melakukan imitasi di lingkungan rumahnya? Sekian. Oke, terima kasih. Oke. Nah, silakan jawab siapa? Nah, silakan Rahmat dari berangkat ya dalam menjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ya. nomor 1. Pertanyaannya berbunyi, Mengapa imitasi ada di Ya, kenapa imitasi harus ada di lingkungan kita? karena di lingkungan rumah juga terdapat interaksi antara keluarga, bisa antara anak dan juga orang tua. Ya, itu saja. Ya. Bagaimana kelompok 1? Baik, sebelum kita akhiri materi, Vio akan menyampaikan kesimpulan. Di faktor pendorong interaksi sosial itu terdapat 2, yaitu imitasi. Imitasi ini tindakan seseorang meniru orang lain. Contohnya seorang anak meniru sikap rajin ayah dan ibunya. Terus yang kedua adalah sugesti, yaitu memberi suatu pandangan atau bersikap. Kemudian pendorongan tersebut diterima pihak lain. Seperti contohnya nasihat yang diberikan seorang ayah kepada anaknya agar belajar lebih giat. Baik, saja. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk kegiatan berikut ya, yang mungkin minta salah satu di antara kalian merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada malam hari ini. Ya, silakan Muhammad Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita telah belajar apa itu pengertian dari interaksi sosial, dan kedua kita telah belajar bagaimana hakikat dari interaksi sosial. Selanjutnya kita juga telah mempelajari ciri-ciri dari interaksi sosial yang meliputi antara komunikasi dan juga kontak sosial. Kemudian kita juga mempelajari syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ya, kita juga telah mempelajari faktor-faktor dari pendorong interaksi sosial. Dan yang terakhir, kita juga belajar bagaimana